Oke, lanjut ke part 3, yaitu untuk memverifikasi routing ya. Kita perlu memverifikasi bahwa requirement atau kebutuhan di bawah ini sudah sesuai. Yang pertama, semua router telah dikonfigurasi dengan OSPF dengan proses ID 1 dan tidak ada routing update yang dikirim melalui interface yang tidak memiliki atau tidak terhubung secara ini ke router ya. Kemudian yang kedua, R2 itu dikonfigurasi dengan IP versi 4 default yang mengarah langsung ke ISP ya. Kemudian default root ini di retribute OSPF versi 2 atau domain OSPF versi 2, dan juga R2 ini dikonfigurasi dengan routing default IP versi 6 ya, yang langsung mengarah ke ISP dan terretribusi dengan domain OSPF versi 3. Lalu yang terakhir, NAT itu dikonfigurasi di router 2 dan kita akan cek satu-satu ya. Oke. Untuk yang pertama kita cek apakah OSPF sudah terinstall di semua router ya. Kita cek langsung ya di router 1 dulu. Masuk ke CLI. Oke. Nah, kita enable lagi. Kemudian kita bisa tuliskan show IP protokol. Nah, di sini kita sudah bisa lihat ya, menggunakan protokol routing OSPF dengan ID 1 ya. Di sini kita bisa lihat ada native interface di gigabit 0001 di mana ini mengarah ke VLAN 10 yang sudah ada di C1 ya. Kemudian di sini ada routing networknya di area 0. Oke ya, sudah betul. Lalu ya kita masuk ke R3, kita lakukan hal yang sama ya. Nah, kita enable terlebih dahulu. Kemudian show IP protokol. Nah, di sini sudah ada OSPF 1. Di sini tidak menggunakan passive interface ya, karena dibagi menjadi 3 sub interface, jadi tidak ada sub interface. Ya, oke, sudah bagus. Lalu kita ke router 2. Oke, R2. Masuk ke CLI-nya. Nah, kita enable. Lalu show IP protokol. Ya, di sini juga sudah menggunakan OSPF dengan IP 1. Ini routing networknya tidak menggunakan passive interface juga. Oke. Untuk semua router sudah terkonfigurasi dengan OSPF dengan proses ID 1 udah semua. Kemudian R2 is configured, telah dikonfigurasi dengan IP versi 4 default routingnya yang mengarah langsung ke ISP. Langsung kita cek aja. Kita cek dengan show IP root. Oke, di sini kita bisa lihat ya, ada settingan default routing di mana directly connected ke gigabit Ethernet 0/0 yang mengarah langsung ke ISP. Kemudian kita coba lihat yang versi 6-nya. Oke. Yang versi 6 di sini kita bisa lihat ini yang
settingan untuk default rootnya ke ISP. Oke, berarti sudah ya. Kemudian kita diminta untuk memverifikasi NAT ya. NAT-nya sudah dikonfigurasi atau belum di router 2. Oke, kita coba aja tuliskan show running config. Oke, kita terus ke bawah, ditunggu aja sampai selesai ya. Oke, masih terus. Nah, di sini ada access list ya dari NAT untuk mengizinkan 192.168.0.0. Jadi untuk NAT-nya juga sudah aktif ya. Nah, kemudian kita juga diminta untuk melakukan langkah-langkah untuk mengecek routing tabel pada semua router bisa menggunakan dengan show IP root OSPF. Dan kita harus mengatakan bahwa semua network sudah muncul di semua router. Oke, langsung saja di router R2 atau kita mulai dari ke R1 kita untuk memverifikasi apakah routing table di semua root sudah terkonfigurasi dengan baik ya. Kita masuk ke R1, kemudian kita bisa tuliskan show IP root OSPF. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5. Oke, kita bisa lihat di sini ada R1 ya yang terkoneksi langsung ke jaringan 1 2 3 yang tidak terkoneksi langsung secara yang tidak terkoneksi secara langsung adalah 1 2. Jadi totalnya ada 5. Yang di sini tadi ada 1 2 3 4 5. Ya, pas. Kita verifikasi alamat IP-nya di sini ada 192.168.20. Yang di sini juga ada 20 40 50 dan seterusnya. Oke. Kemudian di sini juga kita bisa lihat ya. Di sini ada 10.2.2.0. Oke. Oke, di sini juga udah terverifikasi. Kita bisa lanjut ke R2. Nah, untuk memverifikasi IP root yang terkoneksi secara langsung, kita juga bisa gunakan perintah. Kita enable dulu show IP root yang connected. Jadi di sini kita bisa dilihat untuk R3 di sini ada 5 karena di sini ada sub interface dibagi menjadi 3, di sini jadi ada 3, di sini ada 2. Jadi total ada 5. Nah, untuk yang terkontrol atau tidak terkoneksi secara langsung kita bisa gunakan perintah IP root OSPF. Nah, ini ada 1 2 3 di mana di sini terhubung ke 1 2 dan 3. Oke. Lalu yang di router 2 melakukan hal yang sama. Nah, setelah itu show IP root connected. Nah, di sini ada 4 1 2 3 4. Kalau yang tidak terkoneksi secara langsung kita bisa cek di show IP root OSPF 1 2 3 4 5. Ya, 1 2 3 di sini 4 5.
Ya, semuanya sudah. Oke, langsung aja kita menuju ke step selanjutnya, yaitu ping outside host dari router 2. Jadi kita langsung ke outside host dulu untuk mengopi alamat IP-nya. Kita copy, lalu kita masuk ke R2, kita ping ke dari R2. Oke, kita coba ping. Kalau kita masukkan alamatnya, bentar, kita tunggu sebentar, dan success rate-nya itu 60%. Oke, kita coba sekali lagi. Oke, di sini success rate-nya itu 100%. Apakah pingnya berhasil? Iya, berhasil. Tapi di sini tuh kita bisa lihat untuk konfigurasi dari router atau namanya ini koneksi langsungnya, default route-nya itu belum di retribusi ke router-router yang lain. Untuk ke router 1 dan ke router 3 informasinya belum ada. Jadi kita bisa cek ya di router 1 dan juga router 3 bahwa untuk IP atau routing statiknya belum ada, atau default routingnya belum ada. Kita tuliskan show IP route. Nah, kita di sini kita bisa lihat belum ada yang default routing. Oke. Belum ada. Jadi kemudian yang di R3 kita cek juga. Kita tuliskan show IP route. Nah, di sini juga masih sama ya, belum tersedia. Oke. Nah, kita akan koreksi ya untuk di propagation-nya di router 2. Lalu kita masukkan perintahnya sesuai dengan instruksi. Tuliskan, kita masuk dulu ke konfigurasi terminal dulu ya, jangan lupa. Lalu tuliskan router OSPF 1, kemudian default information originate. Oke. Sekarang kita cek lagi untuk yang di routing route satunya, show IP route. Nah, ini sekarang kita bisa lihat di sini sudah ada yang default routing yang menuju ke ISP. Oke. Kemudian yang router ketiga kita cek. Oke. Di sini juga sudah ya, sudah muncul. Oke, kemudian tes IP6 connection dari R2 ke outside host dan TFTP server, dan ping service successful, harus berhasil untuk IP versi 6 nya. Nah, kita coba ping dulu, masuk ke outside hostnya, kita ambil alamat IP nya yang versi 6 ya. Oke, nah kita copy yang IP versi 6 di sini. Oke, ping dari R2, kita exit dulu, exit. Nah, kita ping. Sukses. Kemudian yang ke
FTP servernya kita copy, oke. Lalu dari R2, oke, kita ping, oke, sukses. Oke. Nah, tes IP versi 6 dari R2 ke PC 4. Jika gagal, cek kembali bahwa IP versi 6-nya itu sesuai dengan addressing tabel. Oke, langsung kita coba ke PC 4 ya. Kita copy alamatnya. 50.10. Oke. Ping 192.168.50.10. Nah, dan sukses ya. Oke. Oh iya, yang di ping yang versi 6 ya, maaf. Jadi kita ulangi lagi. Yang versi 6. Oke. Versi 6 kita coba lagi. Kita tulis ping Oke, sukses ya. Oke. Tes IP versi 6 dari router 3 ke outset host. Dan pastikan untuk memvalidasi default root originate dari R2. Jika root tidak keluar, maka modifikasi IP versi 6 OSPF configuration di R2. Jadi di sini kita harus memastikan IP versi 6 OSPF-nya kita didaftarkan terlebih dahulu. Jadi kita daftarkan dulu ya sekalian saja. Di router 2 kita masuk ke konfigurasi terminal, kemudian kita tuliskan IP versi 6 router IP versi 6 router OSPF spasi 1 ya. Kemudian default information original. Oke. Kita coba verifikasi di router 3 ya. Untuk yang show IP versi 6 root. Nah, di sini kita sudah bisa lihat ada yang langsung default root ke ISPF sudah muncul. Kita cek sekalian yang di R1. IP versi 6. Oke. Kita langsung ke router 3. Kita ping untuk ke outset host. Kita copy dulu outset host IP-nya. Oke. Kita ping dari router 3. Ping paste. Oke, sukses ya. Nah, kemudian yang alamat IP versi 6-nya.
copying, copy paste. Oke, sukses. Kemudian cek connectivity dari router 2 ke outside host. Oke, kita coba ya. Kita copy alamat IP-nya. Kemudian kita ping spasi, pastiin aja yang tadi. Oke, enter. Tunggu ya. Oke, gagal, kita coba lagi. Oke, kita verifikasi lagi ya. Jadi kesalahannya ada di maaf, maksudnya dari R2 bukan R1 ya. Jadi dari R2 kita coba ping dengan alamat IP dulu, coba exit, kemudian kita copy alamat IP-nya. Nah, link lokal, nah ini IP versi 6 addressnya, maaf. IP ping spasi IP-nya. Oh, sebentar. Kita action dulu ya. Ping oke, sukses. Yes. Oke. Selesai. Masuk ke part 4.